Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Chemistry, bagaimana kabarnya hari ini? Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan struktur atom. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep dari teori atom, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana struktur dari atom. Konsep atom sudah dikenal sejak peradaban Yunani, yaitu sekitar 500 SM. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atoms, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Menurut filosofi Yunani, atom dianggap sebagai partikel yang sangat kecil yang tidak dapat diurai lagi. Sayangnya, tidak ditemukan data atau eksperimen yang dapat menjelaskan pemikiran tersebut. Dari sanalah muncul beberapa teori yang menjelaskan tentang konsep atom ini, antara lain yang pertama, teori atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekalahan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap yang disebut Frost. Teori atom Dalton berbunyi, atom adalah zat yang terdiri dari bagian terkecil yang tidak dapat diuraikan lagi. Reaksi kimia terjadi karena adanya perubahan susunan atom dari satu kombinasi menjadi kombinasi yang lain. Adapun kunci keberhasilan dari teori ini adalah adanya konsep yang menjelaskan bahwa tiap unsur memiliki atom dengan karakteristik massa tertentu. Teori atom Dalton ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier, dan juga dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Frost. Adapun kekurangannya tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan yang kedua, pada kenyataannya atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut partikel subatomik. Yang kedua, teori atom Thomson. Pada tahun 1897, seorang fisikawan Inggris yaitu Joseph John Thomson menemukan elektron, yaitu suatu partikel yang bermuatan negatif yang lebih ringan daripada atom. Dia memperlihatkan bahwa elektron merupakan partikel subatomik. Dari pertemuan ini, J.J. Thomson mengemukakan hipotesa sebagai berikut. Karena elektron bermuatan negatif sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka haruslah dalam atom ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron tersebut. Maka disusunlah suatu model atom yang dikenal dengan model atom roti kismis. Thomson mengusulkan beberapa teori tentang atom, yaitu yang pertama, atom berbentuk bola pejal bermuatan listrik yang homogen. Yang kedua, elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya, seperti roti kismis yang tersebar di dalam roti. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Kemudian dapat menerangkan sifat listrik atom. Adapun kelemahan teori ini yaitu tidak dapat menerangkan fenomena penghemburan sinar alfa pada lempengan tipis emas. Kemudian teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen yaitu penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa. Ternyata partikel itu ada yang diteruskan dan dibelokkan atau dipantulkan. Berarti di dalam atom terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Adapun hipotesa dari Rutherford yaitu atom yang tersusun dari inti, atom, dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom berpusat pada inti atom. Adapun teori yang diusulkan oleh Rutherford yaitu yang pertama, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan hampir seluruh massa akan berpusat pada inti. Yang kedua, elektron beredar mengelilingi inti.
Dan yang ketiga, jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom bersifat netral. Dan yang terakhir, sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas dan juga dapat mengemukakan keberadaan inti atom. Dan kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti disertai pemancaran energi sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Kemudian teori yang keempat yaitu teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Henrik David Bohr mengemukakan teori atom yang bertitik tolak dari model atom Rutherford dan teori kuantum Planck. Adapun teori yang diusulkan yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap memancarkan energi sehingga energi elektron atom tidak berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu dapat mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford dan juga dapat menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serapan yang disebut absorpsi dalam atom hidrogen. Adapun kelemahannya yaitu terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen dan tidak dapat menerangkan efek Zeeman yaitu spektrum atom yang lebih rumit bila atom ditempatkan pada medan magnet. Nah, itulah beberapa teori tentang konsep atom. Selanjutnya kita bahas yaitu materi tentang struktur dari atom. Struktur atom terbagi atas 3 macam partikel yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton yaitu yang memiliki muatan positif. Kemudian neutron yang tidak memiliki muatan atau netral. Dan yang terakhir yaitu elektron yang memiliki muatan negatif. Elektron merupakan partikel negatif yang mengorbit inti atom. Struktur atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton, neutron, dan elektron, yang merupakan bagian terluar yang memiliki keterkaitan dengan struktur rumah adat suku Sasak, yang juga terbagi menjadi beberapa bagian atau ruang, yaitu luar Bali dan dalam Bali. Nah, itulah tadi beberapa teori dan juga struktur tentang atom. Semoga materi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.